mengajak kepada satu jalan, yaitu ayuhan nas la ilaha illallah wa manusia ucapkan la ilaha illallah istighfar untuk berbuat. Sudah banyak kita bercerai. Menjelaskan tentang berbagai proses geologi yang ada di Sulawesi Selatan, mulai dari awal terbentuknya Pulau Sulawesi sampai sekarang, terkait geografinya, stratigrafinya, terkait bencana-bencana alam sampai temuan-temuan yang ada di Maros dan Pangkep. Ini di sini menjelaskan tentang sedimen-sedimen yang ada di Pulau Sulawesi. Dari semua sudah ada di sini di belakang. Jelasnya ada di sini salah satu menjelaskan tentang juga bagaimana proses pembentukan Franklin yang menyusun Pulau Sulawesi. Iya, karena ada berbagai macam Franklin yang terbentuk berkaitan tidak goyang semua jenis-jenis yang ada di sini dan cocok sedimen-sedimen di dalamnya. Kalau kita di sini kita pamerkan berbagai macam jenis batuan yang biasanya kita dapatkan di Maros dan Pangkep. Jenis batuannya dan juga di sini kita punya batu jarang Tapi kepala sekolah biasanya mau apa? Kepala sekolahnya biasanya yang susah itu yang Tidak, justru kepala sekolah yang bantu melakukan sudah saya sudah bikin pernyataan semua. siapa ini? setelah ini dan jika buat itu masih aktif lama-kelamaan akan ada kekesan yang membentuk sebuah kilang. Di sini ada dua replika buah yang di sebelah sini merupakan replika dari buah taman sejarah Simpang Gila yang ada di Pangkep, mewakili Kabupaten Pangkep. Sebelah kanan replika dari buah Biolerte yang ada berbagai macam jenis lukisan cadas atau lukisan dinding yang dibuat menggunakan bahan yang ada di Maros dan Pangkep. Nanti saya jelaskan di depan. Diperkirakan manusia prasejarah masih simpang siur, ada yang mengatakan Yang terhormat Bapak Bupati Pangkep, Pak Dirjen, Pak Staf Menteri,
Pak Arman, dan seluruh hadirin yang tidak disebutkan satu persatu, terutama khusus teman-teman penggerak, boleh kan dari informasi yang lebih mendalam, lebih jahit, sehingga guru kita bisa lebih lebih terbuka dalam melihat informasi. Dan sebagai pengantar, mungkin pertama-tama Pak Dirjen mungkin ada hal yang ingin digali kembali terkait bagaimana penetrasi teman-teman, baik kepala sekolah penggerak, baik yang sudah menjadi kepala sekolah. Boleh tunjuk tangan dulu guru penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Oke, yang sudah menjadi pengawas sekolah. Alhamdulillah. Yang terus bergerak untuk nyaman dengan kenyamanan, semua dong harusnya. Baik, izin Pak Kiren, silakan untuk memberikan insight sebagai pemantik teman-teman kita, sehingga nanti semangat guru penggerak ini tetap sadar bahwa mereka sudah on the track. Para Pak Dirjen dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Nama Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, bahagia. Sekali, Kabupaten Kampar, Pak Menteri, Pak Hakim, rekan-rekan kita semua, Pak Kadis dan semua jajaran, cabang provinsi tadi, cabang ada ya. Pak Kepala Balai Besar, kedua Balai Besar Pendidikan itu dan Balai Besar Penggerak, para Bapak Ibu dari berbagai sekolah, ini ada yang kepala sekolah, ada yang pengawas sekolah, ada yang coba saya cek dulu ya ini ya. Ini belum mana angkatan berapa aja? 6, 8 ada 9 juga. 9, oke. Angkatan 3 mana angkatan apa? Angkatan 6. Angkatan 8. Belum ada ya? Selesai. Angkatan 9. Oh, membaca doa. Oke, jadi 3 dan 8 aja ya, 3 dan 6 aja ya. 3, 6, 8 nggak ada, 8 nggak ada. Oke, tapi yang dikombinasi berarti 3 dan ada yang dari sekolah penggerak? Ada yang pelaksanaan IKM? Oh, semua pelaksanaan IKM? Betul. Ada yang belum ya? Ada. Jangan disebut kata itu, nanti malu. Oke, baik Bapak Ibu, pertama-tama tentunya kita saling mendoakan puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala kita semua. Insyaallah semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga mendoakan keluarga kita sehat semua yang di rumah dan dimanapun mereka berada. Selamat salam juga untuk kita saat Rasulullah SAW. Baik, ini merupakan kunjungan saya pertama ke Bangkok ya. Makanannya enak-enak ya di sini ya. Jadi kisah terus ya kayak tadi. Lebih pisah. Kisah apa? Saya kayaknya ingin lebih tahu apa ya, bukan memberikan anak-anak, tapi mungkin lebih ingin mendengar dari Bapak Ibu semua. Apa sih yang sudah dirasakan dengan berbagai macam inisiatif kita dalam Merdeka Belajar? Sudah berapa episode? Udah 4? Sudah berapa episode Merdeka Belajar? Berapa Bu? Berapa? 15 14 ya?
24, bukan 14. 24. Udah 26 Bapak Ibu. Sekarang ini masuk 27. Pertanyaannya juga bahkan dia kena dibuktikan yang berhenti aja masih ada lagi, besok bisa apa lagi gitu. Sebelum mungkin kita ini ya berbicara, atau saya berkata Bapak Ibu, ada satu hal lagi yang juga menggelitik. Kerja kita untuk pendidikan itu betul-betul kerja bersama. Ini bukan kerja hanya dari segi orang-orang yang di bidang pendidikan. Jika kita ingin bekerja untuk bagaimana pendidikan itu adalah tentang pembangunan SDM, yaitu anak-anak kita, kemudian dari sekolah kita itu adalah SDM andalan kita di masa mendatang. Mau seperti apa wajah Indonesia di masa yang akan datang, mau kita prediksi apakah kita akan sukses dalam mencapai Indonesia Emas, itu ditentukan dengan apa yang terjadi di satuan pendidikan kita saat ini. Itu tidak bisa tidak. Jadi banyak sekali negara-negara yang secara sumber daya alamnya sangat miskin. Sebagai contoh Singapura, kalau kita tanya apa sumber daya alamnya nggak ada. Tapi kenapa bisa di negaranya? SDM. Mereka melakukannya itu sejak awal sekali. Singapura tidak simsalabim. Ini saya jadikan sebagai contoh aja ya, tapi banyak negara-negara yang bisa. Tahun 70-an, kalau Bapak Ibu silakan Google, lihat Singapura, itu wajah Singapura sangat berbeda dengan wajah Singapura saat ini. Singapura tahun 70-an itu seperti kampung, banyak daerah kumuh, sangat tertinggal kampung. Lalu kenapa kita sekarang lihat Singapura seperti kayaknya menarik banget, penuh dengan kelap-kelip, seolah-olah mentereng banget ke sana. Pembangunan mereka dimulai dari SDM. Maka setiap kita, setiap bagian dari Indonesia, jika kita ingin melakukan lompatan kemajuan, sebenarnya keterbatasan sumber daya tidaklah menjadi alasan. Kalau kita melihat berbagai macam contoh-contoh dari praktek-praktek di berbagai dunia, ini yang banyak penggemar Korea, penggemar drakor. Bapak penggemar drakor kok jadi langsung ini ya? Istrinya atau bapaknya? Korea yang kayak info banget sekarang, lihat Google Korea 42 lebih jelek dari Indonesia. Kampung. Kenapa sekarang tidak melihat Korea mau mentereng segala macam? Mereka invest di SDM. Walaupun mereka juga terlibat perang dengan Korea Utara yang juga wajib. SDM begini. Nah ini yang sekarang kita coba untuk gerakan yang mereka belajar bahwa tentunya kita banyak tantangan, tapi cara kita berpikir itu tidak boleh terhukum oleh kita hanya punya sumber daya, kalau tidak begini tidak bisa berkembang. Itu yang sesuatu yang berubah di kita. Dan ini butuh kerjasama. Jadi saya mungkin Pak Andri sama Pak Andri, saya jadi keinget kalau kita lihat kan sering di depan keluarkan anggaran pendidikan berapa? 20% dari APBN. 20% itu sering dianggap itu memang ke Kemendikbudristek. Kemendikbudristek ngapain aja kok seperti ini wajah pendidikan kita? Saya bilang itu bukan yang Kemendikbud yang ngurusin pendidikan, itu banyak banget. 20% itu 11% langsung transfer ke daerah. Ke semua pemerintah daerah karena kewenangan untuk menjalankan pemerintahan di bidang pendidikan. Jadi tinggal berapa? 9%. 9% itu sekitar 4%, 5% itu ke Kemenang. Jangan lupa ada Kementerian Agama dan kementerian lembaga lain yang menjalankan fungsi pendidikan. Jadi tinggal berapa? Sekitar 5,5%. Terus ada sekitar 2% itu dana cadangan, dana yang digunakan untuk LPDP, gitu ya, beasiswa segala macam, dana cadangan lah. Jadi
Jadi tinggal berapa? Ya, sekitar 3%. 3% itu, 1% itu dananya perguruan tinggi sebenarnya, perguruan tinggi negeri. Namanya PSDT ya, itu dana perguruan tinggi, bukan dana semuanya. Jadi tinggal berapa? 2%. 1% itu dana yang diambil untuk program bansos, Kartu Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar, PIP, KIP, semuanya itu. 1% itu bansos-bansosan. Berapa? 1%. 1% itu dibagi antara pendidikan tinggi, kebudayaan, dan berhubungan sama PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Ada lagi pendidikan vokasi. Jadi akhirnya tinggal untuk bagian pendidikan dasar PAUD menengah tinggal berapa? 0, sekian persen. Tentang dibagi lagi, ada yang bagian kurikulum, bagaimana itu kecil. Jadi ketika kita melihat bagaimana kita membangun pendidikan, itu yang 20% itu kita gotong royong. Artinya apa? Ini kan didirikan ke siapa, semuanya berkolaborasi untuk bagaimana bersinergi, karena ini yang memegang amanahnya beda-beda, sehingga kemudian sinergi itu ke semua ekosistem, termasuk nantinya yang di luar anggaran APBN. Kita memiliki mungkin ada pihak dari non pemerintah, organisasi dan yayasan dan sebagainya, itu bisa bersinergi untuk kita problem-solving sama-sama. Oh, jadi sedikit angkatan 8 mana? Masih kemana ya? Oh, saya mau cek, makanya dari PAUD mulai datang nggak tahu. PAUD kedua, guru SD mana? Oh, sedikit SD. SMP? SD mana SD? SD dulu SD. SMP? SMP sedikit. SMA ada? SMA nggak ada? SMK? SLB ada? Non formal ada? Yang jadi kepala sekolah mana dia yang jadi kepala sekolah? Pengawas sekolah. Yuk, ada yang pengen ini deh pertanyaan saya. Apa satu dari banyak hal yang paling berkesan bagi Bapak Ibu selama program Merdeka Belajar, apapun itu, mau itu ibu penggerak, mau itu di sekolah penggerak, mau itu pelaksanaan kurikulum merdeka, mau itu tentang laporan pendidikan, mau itu tentang apalah yang terjadi di sekolah atau dengan orang tua, terserah, tapi pilih satu momen. Sudah sejak 2 bulan Pak, dari bulan Januari nanti alhamdulillah, dan saat ini wilayah tugas saya berada di 3 sekolah di wilayah kepulauan dan 3 sekolah di wilayah daratan. Mohon izin untuk mungkin lebih panjang sedikit Pak, sebenarnya sudah lama sekali memendam ingin curhat. SMP di 3 sekolah wilayah kepulauan dan 3 sekolah wilayah daratan. Baik Pak, terima kasih sekali lagi. Sebelum saya bertugas di Dinas Pendidikan, sebelumnya saya bertugas di SMP 8 Satap di Pak Biring, itu di wilayah kepulauan Pak, kurang lebih selama 14 tahun. Alhamdulillah mengenal pertama kali guru penggerak di angkatan ketiga yang pertama kali ada di Kabupaten Pangkep. Itu awalnya saya tidak tahu sama sekali, hanya mendaftar saja karena ada panggilan di SIMPKB, dan alhamdulillah bisa lulus dan menjalani program ini. Dan yang paling menarik bagi saya adalah saya sering melihat Bapak di modul-modul di dalam saya, dan itu adalah motivasi tersendiri bagi saya. Terus terang Pak, Bapak salah satu motivator saya sebenarnya setelah ayah saya yang begitu dengan keras membuat saya sampai
saat ini berada di sini. Modul-modul yang Bapak buat itu saya sangat menarik sekali, dan itu menjadi motivasi tersendiri tentang mengembangkan rekan sejawat. Mengembangkan rekan Iya. sejawat. Ada modul mengembangkan rekan sejawat. Di pulau tempat saya tugas Pak, waktu itu sudah kurang lebih 14 tahun saya di sana. Seperti yang Pak Wakil tadi sampaikan bahwa di wilayah pulau itu sangat terbatas. Kemudian guru-gurunya kadang bisa disebut dengan mager, istilahnya tidak ingin mengembangkan diri. Namun setelah saya masuk di guru penggerak Pak, terus terang saya dapat mengembangkan rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Yang dulunya saya di sekolah hanya sendiri guru penggerak, saat ini sudah ada 5 guru penggerak saya di sana. Alhamdulillah berbagi praktik baik di sana, mengembangkan kepala sekolah, sampai akhirnya kepala sekolah saya juga punya salah satu inovasi yang sudah tembus ke tingkat nasional. Kemudian saat ini juga alhamdulillah kepala sekolah saya tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 9, dan saya adalah pengajar praktiknya. Ya, kemudian Ibu tadi namanya Risma ya? Rismawati. Oke, Bu Risma, Ibu kenapa ingin masuk guru penggerak di awal? Ibu tadi bilang terpanggil di sini tapi itu bukannya maksudnya harus mendaftar, itu kan bukan didaftar. Iya. Kenapa Ibu pengen ikut? Awalnya sih coba-coba Pak, karena belum tahu guru penggerak ini sebenarnya jalurnya kemana. Jadi saya Pak orangnya selalu termotivasi untuk mencoba hal-hal baru yang lebih menantang. Dan itu akhirnya saya lakukan. Kemudian awalnya saya memang susah untuk mengajak rekan-rekan saya yang notabene sudah berada di zona nyaman. Karena kita di Pulau Pak setelah pulang mengajar, kita langsung kembali saja ke tempat di mana kita menumpang di rumah warga. Iya. Ibu menggerakkan teman-teman itu ketika di modul guru penggerak atau sesudah Ibu lulus? Mulai dari di modul-modul guru penggerak, mulai dari saya menjadi guru penggerak sampai saya lulus Pak. Jadi di modul pun Ibu diminta untuk menggerakkan Iya. teman-teman Ibu ya? Iya betul. Apa yang terjadi ketika pertama kali Ibu melakukan? Pertama kali itu sebenarnya hal yang sangat menantang, dan tentu juga banyak penolakan dari teman-teman saya. Dikiranya saya sok tahu misalnya, kemudian dikiranya saya mungkin lebih pintar dari senior, tetapi alhamdulillah itu tidak mengurungkan niat saya Pak untuk terus bisa memberikan pengalaman-pengalaman menarik saya ke teman-teman saya, sampai akhirnya ada satu orang perempuan yang saat ini sudah lulus juga guru penggerak di angkatan 6 yang membantu saya di komunitas belajar di sekolah yang saya dirikan, dan sekarang teman saya itu mendapatkan beasiswa BPI S2 di Universitas Negeri Makassar. Ini yang kadang tahu, kita banyak beasiswa untuk guru-guru ya. Bahkan Bapak Ibu bisa sampai kuliah di luar negeri loh. Iya, jadi saya sendiri waktu itu soalnya gini Pak, nggak ada yang daftar karena bahasa Inggrisnya pada nggak lolos. Jadi terus sudah langsung jadi gini, pokoknya nggak boleh berhenti untuk mencoba sampai batas kelulusan untuk minimum itu bisa terpenuhi. Karena menurut saya guru-guru kita itu banyak yang pintar-pintar, tapi masalahnya itu di bahasa Inggris. Jadi kalau nanti kita bersaing sama guru-guru di negara lain, Bapak Ibu pasti mulai kerasa gitu, oh ternyata kita nggak jelek-jelek amat, bahkan kita bagus gitu. Jadi karena masalah kita bahasa, kita kemudian merasa inferior. Oke, lanjut ke Ibu ya. Jadi Ibu akhirnya menggerakkan, dan ini tadi poin yang saya tanyakan itu hal yang biasanya membuat orang ciut. Ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan dan mungkin niat kita itu memang tulus ya, ingin melakukan sebuah hal yang baik, tapi terkawal dicemooh, itu cerita yang sangat lazim yang didengar dan juga dialami oleh orang-orang yang ingin melakukan perubahan di mana saja. Dan Ibu tadi bercerita tentang itu juga ya, itu dimulai dari program ya. Ibu mau menceritakan hal yang lain ya, kayak itu baru pengantar ya.
mungkin ini juga Pak sekaligus sebagai curhatan saya bahwa sambung lanjutan dari Pak Wakil tadi mengenai fasilitas yang ada di wilayah kepulauan. Terus terang Pak, dari awal saya bertugas di pulau itu saya berpindah-pindah tempat dari rumah satu ke rumah yang lain, rumah warga di pulau yang sama. Namun setelah 2017 saya bersertifikasi Pak, alhamdulillah itu menggerakkan hati saya untuk membangun rumah sendiri di pulau. Ibu menabung untuk membangun rumah sendiri. Ya. Keluarga ibu gimana? Di daratan Pak. Di daratan. Ya. Jadi ketika saya ingin bertugas ke pulau itu, terus terang saya menitipkan anak-anak saya kepada orang tua. Di situ saya merasa bahwa mungkin saya tidak akan kembali dengan situasi pulau yang begitu kadang saya ketemu ombak dan sebagainya. Mungkin bisa kadang tidak bisa fasilitasi teman-teman saya yang masih berada di pulau untuk tempat tinggal yang layak. Dan sampai saat ini rumah saya yang saya bangun di sana Pak, saya berikan kepada teman-teman saya untuk ditinggali karena saya sekarang sudah bertugas di daratan. Ibu menjadi pengawas itu juga di daratan, tapi juga Ya, tapi punya wilayah tugas di kepulauan. tiga pulau. Di 3 pulau hanya saja, bukan pulau tempat saya bertugas dulu Pak. Pulau lain yang diberikan kepada saya karena dengan alasan belum bisa mendampingi sekolah dalam kedua tahun di masa tugas yang baru. Jadi mungkin ini Pak juga semoga bisa tersampaikan untuk tempat tinggal yang layak bagi guru di kepulauan. Sekali lagi terima kasih Pak. Terakhir saya punya pantun atau ucapan terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen yang tercinta, pimpinan dan arahan selalu memberi cahaya. Dengan tulus hati saya sampaikan terima kasih. Semoga sukses selalu dalam setiap langkah. Terima kasih Pak. Karena ketiga Bapak ini ya, sekolah penggerak. Jadi jangan berlomba-lomba untuk sok-sok aktif di PNM, tapi nggak ada maknanya. PNM itu digunakan sesuai kebutuhan. Bapak Ibu cari tentang apa yang masalah di kelas, masalah di sekolah, itu boleh. Itu bukan berlomba-lomba untuk kejar-kejaran tapi nggak ada artinya. Yang wajib itu ketika yang buat ASN mengelola kinerja, itu aja. Sebetulnya PNM itu adalah alat bantu saja. Oke, itu adalah banyak miskonsepsi yang saya luruskan. Bapak Ibu, ini saya berikan tadi udah mau mampir ke Sulawesi Selatan, jangan lupa makan palu basah. Sepiring es pisang hijau tentunya lebih asik. Ayo bersama-sama kita majukan pendidikan bangsa untuk masa depan Indonesia yang mantap dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemarin cuma paling ya pada dua Oke.